Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Nidia, adik angkatnya Ariana Grande. Nama saya Len. Tapi kalau dipanggil Len, Dani, Lena, Lala, bocah juga Nama saya gampang. Cijo, bukan Ijo ya. Nama saya Antonia Samantha Tamara, bisa dipanggil Samantha atau Sam. Kalian semua di sini pasti bertanya, mengapa aku ngumpulin kalian di sini bersama? Kita di sini akan membahas masalah hidup bersama. Enggak, deng, bercanda. Kali ini aku akan membahas generasi milenial. Menurut kalian, apa aja sih yang menjadi tantangan generasi milenial saat ini? Banyak, yang penting banyak. Tantangannya menumpuk seperti dosa kita yang berjibun-jibun itu. Tapi menurutku sih, keadaan ekonomi di Indonesia yang belum stabil menjadi salah satu tantangan untuk generasi milenial. Agar para generasi milenial bisa membuat keadaan ekonomi di Indonesia lebih baik lagi. Ya benar banget, apalagi saat ini sedang ada COVID-19 yang membuat banyak pedagang menutup tokonya. Maka dari itu, bila ada sahabat kita yang mengalami keterpurukan sebagai sahabat yang baik, kita harus saling menyemangati satu sama lain. Karena pandemi ini menjadi tantangan untuk generasi milenial agar bisa beradaptasi terhadap kondisi saat ini, agar ekonomi tetap stabil tanpa harus bertemu dengan pembeli. Iya, kalau menurutku sih salah satu caranya dengan berjualan online. Saat ini toko online sangat diminati oleh semua kalangan, terutama kalangan anak muda seperti kita. Tidak sedikit juga anak muda seperti kita yang ikut berjualan online untuk menambah penghasilan mereka meskipun mereka masih sekolah. Nah, sekarang aku mau tanya dong ke kalian. Kalian punya nggak sih pengalaman pribadi tentang krisis ekonomi yang pernah kalian lihat atau mungkin yang pernah kalian alami? Ya pasti punya. Aku akan menceritakannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi nggak kepo. By the way, nih dia suaramu paling keras. So, I remember this one time where my dad and I visited a plastic factory once. That factory was where my dad used to produce all kinds of plastic needs, such as food container, plastic bags, and so on. But the more that I talk about it, plastic had caused a lot of damage to our earth. It created water pollution on the beach, and some people just kept throwing it away randomly, which causes no good to our environment. But then my dad told me not to worry about it since the factory also had an activity where they took plastics and recycle it. We then took some plastic that wasn't used and recycled it into many different kind of products. I just had a lot of fun that day. Aku juga ingat waktu itu aku juga ada kegiatan sekolah kan saat SMP di mana kita harus mendaur ulang bahan bekas. Yang menarik itu di mana semua kelompok toleransi dan bekerja sama dengan lancar. Meski kita semua memiliki banyak perbedaan, misalnya sering ngejek satu sama lain, ini itulah. Salah satu dari kita ada yang beragama Islam, Buddha, dan Kristen. Ras dan suku kita juga berbeda, tapi kita dapat mengerti pembicaraan satu sama lain dengan berbicara bahasa persatuan Indonesia kita. Tapi ada juga peristiwa di mana, seperti yang aku bilang tadi, berhubungan dengan orang yang suku berbeda, biasanya mengejek. Seperti, Cina, ini, itu, Sebenarnya itu tertunjuk kepada salah satu teman saya saat SMP. Dia sering memulai berbagai macam perjudian karena tidak kemampuan untuk membayar SPP sekolah. Dan aku salah satunya ikut perjudiannya. Kita pernah bermain suatu permainan imitasi hidup juga. Ini cerita lain. Kita pernah bermain suatu permainan imitasi hidup di mana kita pergi belajar, bekerja, beribadah, dan berjudi. Dalam permainan itu, aku berjudi karena aku mau menang banyak. Setelah itu, aku tidak berniat untuk melakukannya lagi. Tentu saja itu hanya permainan, tapi aku sangat senang. Mempersatukan perbedaan juga termasuk tantangan untuk generasi milenial loh. Selain adaptasi dengan berjualan di toko online, karena sekarang ini banyak sekali generasi milenial yang selalu membeda-bedakan teman dan mengejek orang lain karena agama, suku, atau ras. Makanya sebagai generasi milenial, kita harus bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika agar kita bisa menghadapi tantangan generasi milenial untuk menghindari perbuatan rasis terhadap agama, suku, ras, bahkan kondisi ekonomi seseorang. Seharusnya kita mencontoh pribadi Yesus Kristus yang
tidak pernah membeda-bedakan orang lain, bahkan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kita bisa mencontoh pribadi Yesus dengan menjadi sahabat yang baik untuk semua orang dan juga selalu berbagi kasih kepada semua orang. Allah itu menciptakan, menyelamatkan, dan merawat yang tercermin dalam pribadi Allah Tritunggal. Sehingga Yesus itu sangat patut untuk didoakan. Ngomong-ngomong, tadi kan kita membahas tentang toko online. Kalian ada ide nggak sih produk apa yang bisa dijual secara online? Sebenarnya sih banyak ya ide-ide produk untuk dijual, tapi susahnya tuh ya karena banyaknya pesaing, baiknya orang yang membuka small business untuk memenuhi kebutuhan ekonominya saat pandemi ini. Tapi aku punya ide biar produk kita lebih menarik. Mungkin kita bisa jual aksesoris. Tapi bukti itu tidak terlalu biasa nggak sih? Saingannya juga lebih banyak lagi. Oh iya, aku punya ide. Gimana kalau kita gabungin dengan budaya non-benda? Produknya Kosablon, jadi bukan hanya menjual dan mendapatkan keuntungan, kita juga bisa ngenalin budaya Indonesia ke orang lain juga kan. Prosesnya juga cukup mudah, tinggal nyiapin kaos polos, terus desain gambar untuk kaosnya. Misal nih, kita ambil contoh, yaitu budaya Sumatera. Kita bisa ngambil gambar melalui internet dan sedikit melalui proses editing biar gambarnya nggak kaku-kaku banget gitu loh. Terus kalau udah tinggal sablon aja. Dan step terakhirnya yaitu proses packing. Tinggal masukin produknya ke kardus, nggak lupa dikasih thanks card. Terus tutup deh kardusnya dan diikat pakai tali rami. Dalam perbuatan produk itu pasti ada tahap-tahapnya. Kira-kira dalam waktu 5 jam bisa menghasilkan berapa buah produk sih? Coba aku hitung ya. Karena di situ dijelaskan bahwa kaosnya sudah jadi tanpa harus melalui proses pembuatan kaosnya, sehingga dalam proses produksi hanya melalui 2 tahap, yaitu tahap penyablonan dan pengemasan. Misalkan saja dalam kurun waktu tertentu X dapat membuat produk melalui 2 tahap itu. Jika pada tahap penyablonan kaos sablon yang dihasilkan mengikuti fungsi Fx sama dengan 4x plus 2, dilanjutkan tahapan pengemasan dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 6x plus 3, dengan X menyatakan kurun waktu tertentu dalam jam, maka akan terjadi peningkatan jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 jam, yang dapat dilihat pada grafik tersebut. Ternyata begitu ya. Kamu hebat. Aku sama sekali tidak mengerti bahasa matematika. Bercanda, 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 bercanda. Selain kaos sablon, ada ide lain nggak buat inspirasi untuk dijual online? Kan lagi pandemi gini nih, udah nggak ada pemasukan. Tentu saja ada. Selama COVID-19 ini kan semua orang lebih banyak di rumah saja. Dan untuk itu bisa mengisi waktu luang di rumah dengan menanam tanaman. Untuk menanam tanaman pasti membutuhkan bibit tanaman kan. Nah, menjual bibit tanaman secara online bisa menjadi ide usaha yang bagus pada saat masa COVID-19 ini. Selain mengisi waktu luang juga bisa menambah pengetahuan tentang tanaman. Aku mau tanya, tanaman bereproduksi nggak sih? Bagaimana? Tentu saja tanaman itu termasuk dalam kingdom plantae yang melakukan reproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara peleburan sperma dan ovum. Sedangkan aseksual bisa melalui spora, stek, tunas adventif, menyambung, mencangkok, merunduk, isoma, brage, umbi batang, dan umbi lapis. Selain itu, kingdom plantae juga dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan paku, Pteriodophyta, tumbuhan berbiji, Spermatophyta, dan ketiga kelompok tanaman itu dibagi lagi menjadi tumbuhan lumut terdapat tumbuhan lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lalu pada tumbuhan paku terdapat paku telanjang, paku pawat, Sphenophyta, dan paku sejati. Dan yang terakhir pada tumbuhan berbiji terdapat tumbuhan berbiji terbuka dan biji tertutup. Oh ya, selain kingdom plantae, makhluk hidup yang tergolong dalam kingdom fungi dan kingdom animalia juga melakukan reproduksi. Lalu gimana? Fungi bukannya jamur ya? Bagaimana? Kingdom fungi bereproduksi melalui 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatifnya dengan cara pembentukan spora aseksual yang bisa berupa sporangiosspora dan conidia. Sedangkan reproduksi generatif spora seksual yang dapat berupa zigospora, ascospora, basidospora. Pada jamur terdapat 3 bentuk jamur, yaitu kamer besar 1,
kapang, jamur yang berbentuk benang atau filamen, dan mushroom atau cendawan. Bukan besar dan untuk dikonsumsi yang biasanya kita makan. Kalau kingdom Animalia bagaimana? Kalau kingdom Animalia bereproduksi secara seksual antara hewan betina dan hewan jantan melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina, sehingga terjadi fertilasi dan menghasilkan individu baru. Sedangkan reproduksi secara aseksual yaitu reproduksi yang terjadi secara pembelahan, pertunasan, dan regenerasi. Contoh hewan yang memiliki sistem reproduksi secara aseksual yaitu amuba dan hidra. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata untuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti ubur-ubur, cumi-cumi, dan cacing. Sedangkan vertebrata untuk kelompok hewan yang memiliki tulang belakang seperti burung, kura-kura, ikan, dan lain-lain. Lagi ngomongin tentang teori biologi ya. Oh iya, kalian pernah dengar nama Carolus Linnaeus nggak sih? Hah? Siapa tuh? Nih, dengerin ya. Jadi dia itu salah satu penemu animalia dan plantae yang kamu jelasin tadi loh. Carolus Linnaeus lahir di paroki Strandborghult di bagian selatan Swedia. Ayahnya bernama Nils Ingemarsen Linnaeus dan ibunya bernama Christina Brodersonia. Jadi sejak kecil Linnaeus tuh dilatih jadi seorang anggota gereja yang setia pada umur 7 tahun. Nils menggaji seorang tutor bernama Johann Tillander untuk Linnaeus. Pada tahun 1717, Linnaeus dikirimkan ke Lower Grammar School di Vaxjo, di mana ia sering berkelana ke pedesaan untuk mencari tumbuhan. Kepala sekolah yang juga guru Linnaeus pada tahun seniornya, namanya Daniel Lanerus, melihat ketertarikan Linnaeus di bidang botani dan memperkenalkannya kepada Johann Rothman, seorang dokter sekaligus guru di Vaxjo. Rothman memperluas ketertarikan Linnaeus di bidang botani dan bahkan kedokteran. Linnaeus akhirnya mendaftar ke Universitas Lund dan kemudian dipindahkan ke Universitas Uppsala setelah 1 tahun di atas saran Rothman. Dia juga menulis buku berjudul Philosophia Botanica, kan? Yup, bener banget. Philosophia Botanica merupakan perluasan lain dari Fundamenta Botanica. Dalam buku ini, Linnaeus mendiskusikan true names dan trivial names, yang membedakan fungsi deskriptif atau diagnostik dari nama tumbuhan atau true names dengan fungsi yang menunjukkan dari nama tumbuhan atau trivial names. Species Plantarum pada tahun 1753 adalah landmark work Linnaeus, di mana dia menerapkan sistem klasifikasi, tata nama, dan pertelaan tumbuhan yang terintegrasi untuk menjelaskan semua tumbuhan yang ada. Kurang lebih ada 8.000 spesies. Baik banget kan? Sistem binomial nomenklatur pertama kali digunakan secara luas di sini. Ia juga menganalisis banyak pustaka botani sebelumnya dan membubuhkan referensi mengenai pertelaan sebelumnya pada masing-masing tumbuhan. Wow, kisah hidup seorang Carolus Linnaeus bisa menjadi motivasi untuk para generasi milenial dalam menghadapi tantangan agar semua generasi milenial memiliki semangat untuk sukses dan bisa memperbaiki kondisi Indonesia menjadi lebih baik lagi di segala aspek. Selain itu, dari kisah itu juga mengajarkan untuk terus berusaha keras untuk mencapai semua yang diinginkan, yang patut dicontoh oleh para generasi milenial zaman sekarang, yang kebanyakan kesulitan untuk mengalahkan rasa malas di dalam dirinya. Bahkan mungkin rasa malas menjadi tantangan untuk semua generasi milenial. Buku biografi termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi ya? Buku biografi itu termasuk buku non-fiksi karena buku biografi itu berdasarkan kenyataan, bukan khayalan seperti buku fiksi. Oh iya, kalian pernah nggak sih pusing kalau membaca buku yang terlalu banyak halamannya? Iya sih, baru lihat bukunya yang tebal aja udah pusing, apalagi kalau baca bukunya. Makanya kadang aku membuat resume, suatu buku akan mempermudahkanku dalam memahami buku tersebut. Terus cara meresum buku itu bagaimana sih? Menurutku ya, cara resume buku itu kita harus membaca dulu semua isi-isi buku. Lalu kita menentukan hal-hal penting dari buku itu. Setelah itu kita bisa menyusut hal-hal penting itu menjadi satu resume dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Kalau udah selesai jadi satu, kita harus membaca kembali hasil resume untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan buku itu atau belum. Oh, begitu ya. Ini udah cukup ya pembicaraan kita hari ini tentang tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial seperti kita di saat pandemi COVID-19 ini. Sekian dari kami. Terima kasih.